Udah tahu kesenanganku yang ngopi Udah ya? nih Pak, saya udah sediain ini ada mendoan, ada bakwan, ada pisang. Petani harus kaya. Jadi bener Bapak mau jadi petani selesai Ya, dari KSP? kenapa tidak? Berarti kalau petani harus kaya, Pak Muldoko harus makin kaya. Bener nggak sih Pak katanya Presiden Jokowi ini menitipkan sejumlah nama untuk dimasukin ke dalam kabinet Pak Prabowo? Saya tidak mengatakan betul atau tidak karena saya tidak tahu. Menurut Bapak Pak Jokowi akan soft landing nggak di akhir pemerintahan ini? Jangan buru-buru berprasangka. Kan nanya. Lilin mecece, kok di warungan Sunda gini mah? Nyanyinya Sundaan gitu ya Teh ya? Ini dia yang ditunggu-tunggu datang juga Bapak. Ini Aduh. perjuangan ini. Ini dari mana Pak ceritanya? Saya ingat waktu remaja dulu, Heeh. waktu ngapelin cewek. Asik. Tapi bedanya, Bedanya? kalau dulu sepeda motornya pinjam. Yang ini mah punya sendiri. Iya. Oh punya sendiri. Pak Muldoko. Iya, masih. Apa kabar Pak? Baik. Baik ya. Jadi ceritanya kenapa kali ini Bapak ngajakin aku janjiannya di tepi sawah Pak? Dari Jakarta banyak mall, kenapa kita ngobrolnya harus di pinggiran sawah gitu? Iya, ini kita yang pertama perlu ada suasana baru. Benar. Nah, itu perubahan situasi itu penting. Ya. Berikutnya yang kedua saya ingin melihat secara pasti kondisi pertanian ya. Nah, yang saya senang itu walaupun ini di pinggiran kota Bogor, tapi masih ada masyarakat petani yang bercocok tanam padi. Aduh ini menggairahkan bagi saya. Tunggu ya. Karena Bapak emang punya kecintaan tersendiri sama dunia pertanian soalnya Pak. Ya memang saya dulu dilahirkan di pinggir sawah. Hah? Oh, Rumah ya? saya rumah mewah dulu. Oh iya. Rumah mewah itu apa itu pinggir sawah. Bapak, ini mumpung ada warung, saya nungguin Bapak dari tadi mau ngajak Bapak ngopi pagi dulu. Udah. Karena yang menarik biasanya Udah tadi tahu kesenanganku yang ngopi Udah ya? nih Pak, saya udah sediain ini ada mendoan, ada bakwan, ada Iya, pisang. iya. Bapak minumnya kopi apa teh? Boleh lah kopi lah. Kopi ya? Ya. Teh, mau kopi satu. Nah, teh duduk ke sini aja Pak. Iya. Bapak, ini kan kita sekarang lagi duduk di warung kecil seperti ini Pak. Bapak tuh pernah memamerkan kebiasaan Bapak untuk nongkrong di warung kecil gitu. Apa sih ini? Kalau tadi Bapak sempat mention masa kecil. Iya. Ada momen ataupun rasa sentimental apa ketika menjumpai warung-warung kecil kayak gini untuk seorang Pak Muldoko? Ya memang kita nggak lepas dari situasi itu waktu kecil ya. Saya ingat ibu saya dulu meracang. Ini kalau bahasa Jawa istilahnya meracang ya. Apa tuh meracang? Meracang ya begini nih jualan kecil begini nih ya ini namanya meracang orang Jawa. Itu kenangan yang indah gitu. Kenangan. Suatu saat saya waktu udah pensiun pergi ke Jawa Timur ya. Saya bawa 6 orang waktu itu ya Oke. Kasih Kang. ke warung. Saya tanya, Bu berapa Bu? Pinten Bu? Pinten bahasa Jawa itu berapa? Terus keluarin bonnya. Bonnya itu hanya 96.000. Untuk makan Padahal rame-rame. saya ada 6 orang padahal. An bilang, Bu cek Bu, bener gak nih? Sampun Pak, bener Pak. Yang bener nih. Terus dia tanya, terus seperti Pak, gimana Pak, kemahalan ya? Enggak, kok murah banget gitu. Itu. Jadi di kampung masih seperti itu ya kondisinya ya. Di Jakarta. Kalau di kampungnya Pak Muldoko pinten, kalau di dia sabaraha ya. Seberaha Kang. ya. Kopi sabaraha? 7.000. 7.000. Silakan Pak Muldoko. Iya, ini kan di kota ada berapa nih ya? Berapa itu? Segelas gitu 70.000 sama tempat duduknya Pak. Iya. Sama wifi-nya. Dinamika masyarakat itu ternyata sedikit berbeda yang di daerah, yang di desa-desa ya. Kalau orang di desa itu seperti ayah saya dulu, pagi-pagi udah bawa sepeda sama cangkul ke sawah, gitu. Berikutnya jam 9 pagi gitu kita kirim sarapan pagi. Ke sawah. Aduh, seru nikmat banget. dah, luar biasa. Oh, kayaknya itu kemewahan yang
saya mungkin sebagai anak yang lahir di kota nggak pernah Ya, mengalami saya pikir gitu, Pak bagi Muldoko. kamu itu sesuatu ya. Iya. Karena jam-jam makan yang jam 9 di tengah sawah itu, waduh, makan apapun rasanya luar biasa itu. Udah sedep aja, udah Iya, enak aja sedap. Pak Muldoko. Perlu kamu coba itu. Aduh, menarik Iya. banget kayak hari ini experience-nya Nah, nanti kita harus coba hari banyak ini tuh. ya. Mau banget Pak Muldoko. Ya, kebetulan ada ibu-ibunya kita oke. coba ngobrol-ngobrol dulu nih. Teteh. Bu, gimana? Kumaha, Bu? Apa kabar? Ya ampun. Aduh. Ini siapa ini ibu kecil? Lucu banget nih. Hei. Gemes banget. Dagang di sini juga teh? Iya, Oh. Ibunya saya cuma tutup kan punya bayi. Oh, jadi jagain bayi dulu ya. Ini gimana, Bu? Hasilnya, Bu? Perharinya lumayan. Bisa untuk ngidupin ya. Saya waktu kecil dulu ibu saya hampir begini sama. Ya jualan dan bisa nyekolahkan saya. Hebat ya Pak sampai ya. SMP. Hebat gitu ya. ya. Nanti gedenya jadi kayak Pak Muldoko. Ya. Amin. Iya Nak. Siapa namanya sayang? Aulia. Aulia. Aduh, lucu Sehat ya? Ya. Pak, ini mumpung lagi ngelihat sawah-sawah begini kan coba kita pengen ngobrol lebih banyak tentang kecintaannya seorang Pak Muldoko sama pertanian. Iya. Dimulai dari mana sih Pak? Bahwa kapan pertama kali akhirnya mulai sangat aware dan melihat bahwa pertanian ini adalah sesuatu yang butuh perhatian lebih? Ya sebenarnya saya bukan sesuatu yang tiba-tiba ya, karena saya memang dulu dilahirkan dari keluarga petani, ayah saya petani. Pagi-pagi kalau sudah selesai dari sholat subuh, Ya. diajak ayah saya ke sawah Oh. gitu ya. Sehingga saya memang cukup paham ya bagaimana bertani gitu. Nah, setelah saya pensiun, saya memang punya keinginan kuat ya. Saya udah konsultasi sama ibu ya, sama istri. Saya akan terjun ke pertanian dan istri saya menyetujui. Nah, waktu itu terus saya membangun M-Tani namanya ya. Oh iya. Gitu. Nah, dari situ sebenarnya saya bukan mencari duit ya. Tapi? Saya relatif lebih ingin memperkuat sektor pertanian. Untuk itu makanya saya mulai dari riset ya. Aku tahu sih M70D itu M70. kan. Kamu Iya. udah tahu ya? Tahu dong. Wah, itu. Varietas unggul ini kan Pak, Ya, padi kan ya, itu tuh. varietas unggul padi, keunggulannya ada 2. Oke. Keunggulan di waktu, ya. Yang kedua keunggulan di hasil. Hasilnya. Oh, Ya. oke. Yang Waktunya? ketiga ada keunggulan yang ketiga sebenarnya keunggulan cukup kuat terhadap serangan hama ya. Oh, ya? Karena riset kita memang kita kita uji coba berbagai hama. Nah, dilihat dari waktu. Ini biasa padi itu 115 atau 110 hari ya. Baru panen. Ya, Oke. ini hanya 75 hari sudah panen. Makanya namanya M70D. 70D, ya. Oh, Muldoko 70D. Ya, kira-kira Bisa begitu. aja. Oh gitu Pak. So far Bayangkan- hasilnya gimana? Bayangkan itu kan berarti ada efisiensi ya. Bener. Efisiensinya itu 30 harian. Iya, Itu jauh. sesuatu ya. Iya. Itu mengurangi pupuk, mengurangi tenaga kerja, mengurangi serangan hama dan seterusnya. Air, penggunaan air gitu. Nah, hasilnya rata-rata itu di atas 9 ton. Dan ini Oh ya? sekarang ini padi M70D itu sebenarnya sudah menjadi idola ya di petani ya. Oh. Cuman masalahnya kita itu tidak bisa menyelenggarakan masif ya. Karena tidak terlalu mudah. besar. Karena tidak Oke. mudah ya. Kok nggak coba kerja sama sama pemerintahan? Bang Muldoko juga masih di pemerintahan. Ya, kolaborasi antara swasta sama pemerintah memang tidak mudah ya. Tidak mudah, gitu. Berikutnya pengembangan benih ini perlu penyiapan infrastruktur ya. Ya. Ada pengeringnya, dryernya, berikutnya ada menyiapkan tenaga petani yang diajak kolaborasi. Kadang-kadang petani tidak terus-menerus mau panen padi, nanam padi. Mau ganti-ganti. yang Ganti-ganti lainnya. gitu ya, karena kebiasaan mereka. Sehingga memang menyiapkan masif itu belum. Belum terlalu Tapi ya. harapan saya dalam 3 tahun ke depan itu bisa
apa ya, sekarang baru 2.000 ton ya. Harapan saya bisa 10.000 ton dalam 3 tahun ke depan. Itu sudah cukup masif nanti. Gitu. Karena kalau 1 hektar itu hanya 20 kilo, maka itu akan bisa nanam sekian ribu hektar. Hasilnya nanti bisa dikalkulasikan. Nggak mau dijadiin bisnis yang beneran real bisnis pertanian aja gitu Pak? Ya, modelnya cukup. Apa iya Pak Mulyo kalau punya cukup modal? Aku nggak percaya Pak. Enggak, ini kita kan modalnya cukup besar. Iya, jadi memang kita bekerja harus bertahap. Walaupun petani ngejar-ngejar itu, cari-cari betul itu. Sekarang ini kita udah mulai mengembangkan ke zonasi ya. Ada zona Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, berikutnya Sumatera ya. Itu Sulawesi ya. Sehingga nanti distribusinya menjadi lebih murah. Ini namanya Namanya apa? cara nanam jajar legowo. Jajar legowo. Nah, jajar legowo itu ada yang 2 garis, berikutnya ada lubang, 2 baris lagi ada lubang. Nah, ini kebetulan ada 4 ini, 4 ada lubang, ada 4 lagi ada lubang. Oh, oke. Tujuannya apa? Tujuannya minimum 2. Yang pertama fotosintesisnya menjadi baik. Oke. Matahari menjadi semuanya kena. Keserap ya? Nah, keserap. Karena padi itu sangat kuat di fotosintesisnya. Dia semakin di atas ketinggian semakin lama usianya, usia panennya. Oh gitu. Nah, yang kedua memudahkan untuk pembersihan. Ini jalan orang nih untuk pembersihan. Rumput-rumputnya. petaninya ya. Ya, berikutnya kalau mau mupuk juga lewat itu. Nah, ini jajar legowo namanya. Jajar legowo coba. Itu bahasa Jawanya Pak. Karena kita ada di Jawa Barat, saya penasaran mau nanya sama Ibu petani. Ibu, Ibu. Ibu ini Kadia, namanya, Bu. namanya tekniknya apa Bu? Nama teknik tanamnya? Kalau Jawanya namanya jajar legowo. Kalau di sini namanya apa? Kan itu legowo kan. Mantap, oh ternyata Iya, sama Bu gitu. namanya. Oh, oke, Iya. oke. Oh. 4-0, Ya, 4-0. 4-0. Bapak Ada yang jelasin. 2-0. Oh gitu, oke. Ibu nuhun ya Bu. Oh gitu ceritanya. Ada apa lagi pas selain jajar legowo namanya? Namanya lucu juga. Ada yang biasa ditanam nggak pakai lubang begini, tanam biasa dengan jarak 20 sentian. Ini tuh langsung ditancep-tancepin aja gitu Pak? Ya, Pak, tapi kita ngeliatin padi di sini ijo-ijo, kelihatannya mata terhibur gitu Pak. Tapi yang terjadi di skala nasional lagi tidak semenghibur itu karena nyari beras lagi susah. Ya. Bapak juga kemarin sempat nyebut bahwa sebetulnya distribusi beras yang ada di kita nih nasional nih bermasalah. Lebih jauh soal ini Pak? ya sebenarnya gini ya. Jadi Presiden mengeluarkan kebijakan yang namanya SPHP ya. Itu sistem pasokan dan distribusi ya. Jadi harapannya agar ada barang terus-menerus di lapangan. Tuh. Nah, kita memang agak sedikit terganggu itu hari ya. Sampai sekarang loh Pak? Ya khususnya yang di retail modern, yang pasar-pasar modern. Iya. Kenapa demikian? Kemarin kita rapatkan di KSP ya. Kita ingin tahu lebih jauh, ada apa sih persoalannya? Ternyata ada di packaging. Ya, begitu pasar kosong, jumlah Alfamart, jumlah Indomaret dan toko-toko yang lain Mart-mart itu ya? banyak banget sehingga untuk memenuhi kebutuhan itu juga perlu usaha keras. Nah, sekarang udah mulai kolaborasi kuat dengan para penggilingan padi yang punya packaging itu. Kemarin saya tekankan di situ, saya nggak mau tahu gimana caranya untuk segera dipenuhin. Gitu. Harus lebih keras lagi bekerjanya. Terima kasih. Atur nun. Waduh mantap ini. Biar makin syahdu Pak. Makin Kita top. nyingkong sama bala-bala. Nah. Aduh, ampun. Siap. Terima kasih Teteh. Oke. Melihat situasi ini sebenarnya KSP sudah mengambil langkah-langkah ya. Yang pertama langkah untuk melihat kesesuaian antara apa yang diprediksi oleh BMKG dengan masa tanam dan masa panen. Oke. Untuk Kayak apa itu tuh, waktu itu saya undang ada Kementerian Pertanian, BMKG,
terus Badan Pangan Nasional, dan beberapa yang lain. Kita ingin melihat secara pasti. BMKG coba kamu detilkan, kita harus bekerja detil ya. Pada daerah-daerah mana yang nanti pada bulan Maret, April akan punya hujan berat. Karena apa? Karena kita kemarin dengan adanya El Nino, kekeringan yang panjang itu, masa tanam kita menjadi mundur. Ya. Yang kita tidak ingin adalah kita sudah nyatat nanamnya sekian ribu hektar, hasilnya sekian ribu hektar, tahu-tahu ada masalah di banjir seperti yang terjadi di Demak kemarin. Nah, ini harus dihitung dengan baik. Terus yang kedua, kita meminta kepada Badan Pangan Nasional untuk membuat neraca harian sehingga kita bisa evaluasi setiap hari itu gimana kondisi perberasan nasional itu. Ya. Kita lihat di daerah-daerah mana yang kosong dan seterusnya. So far hasilnya gimana Pak? Kenapa masih langka banget nyari beras sekarang? Ya sebenarnya beras itu ada ya, beras itu ada. Contohnya apa? Satu, pemerintah pada tahun ini sebenarnya sudah menggelontorkan kurang lebih 1,3 juta Ton. Oke, ton. Berikutnya yang dalam perjalanan itu ada 119 ton, berikutnya ada 230-an ya yang dalam sudah dimuat ya di daerah sana, sehingga harapan kita ya nggak lama lagi akan datang. Berikutnya kemarin juga ada keluhan sedikit terhambat pada saat bongkar muat. Untuk itu kita juga rapatkan dengan pihak cukai, kita rapatkan ya dengan kepabeanan ya. Berikutnya dengan badan Badan Pangan dan Badan Karantina. Oh, Badan Karantina. Badan Karantina. Nggak ada lagi lama-lama. Kita ini lagi situasi seperti ini. Berikutnya lagi, dulu juga ada sedikit persoalan antara Satgas Pangan. Itu juga begini ya. Pengusaha-pengusaha penggilingan padi itu beli padinya itu sudah 8.400. Itu kalau dijadikan beras itu rata-ratanya 55% jadi beras. Maka harga normalnya kan sekitar 16 ribuan. Tapi kalau itu dijual harga itu 16 ribu, maka kan berurusan sama Satgas Pangan. Karena di atas HET. Iya, HET nggak kita itu 14.300. Kemarin kita juga sudah komunikasikan lebih fleksibel lagi karena ini menyangkut ketersediaan dan seterusnya. Oke. Ya. Pak Muldoko, tapi banyak juga kan yang gencar isunya di luaran bahwa beras ini pada susah banget dicari gara-gara urusan kemarin Pak, bansos jelang pemilu itu loh Pak. Salah Ya. satu pasangan calon Prabowo Gibran bahkan di-mention lagi mau pemilu beras sebegitu susahnya Ya. karena dibagi-bagi jadi bansos gitu. Sebenarnya juga nggak logis pemikiran itu. Kenapa nggak Kalau logis, bansosnya ke Papua Nugini ya mungkin. Nah, ini bansosnya ke masyarakat kita sendiri. Ada 21 juta masyarakat Indonesia yang memang itu pada level kemiskinan yang perlu mendapatkan atensi oleh pemerintah. Maka itu bukan ujuk-ujuk, sebenarnya itu sudah melalui proses panjang ya untuk mendapatkan bantuan beras gitu. Tujuannya apa? Tujuannya diantaranya juga untuk mengurangi inflasi. Karena mengurangi pengeluaran masyarakat sehingga daya beli masyarakat masih tetap terjaga karena uangnya masih bisa digunakan yang tadinya untuk beli beras digunakan untuk belanja yang lain. Gitu. Oke, jadi confirm Pak beras langka bukan karena urusan bagi-bagi bansos jelang pemilu Enggak kemarin lah, Pak. dibaginya ke masyarakat kita sendiri kan logikanya yang sudah dibagi kan nggak akan beli lagi di pasar kan. Pak, silakan loh Pak. Ini Iya. ada singkong bala-bala lagi. Top. Mantap banget ini. Oke. Pak, tapi ini ada yang menarik Pak. Ini kan kita sambilan makan cemilan gitu ya Ya. Pak ya. Nah, yang juga lagi menjadi sorotan ataupun topik yang hangat sekali ada di masyarakat adalah tentang makan siang gratis Pak. Nah, kalau harga beras sih mahal, emangnya mungkin Pak makan siang 15.000 per porsi dan gratis pula? Ya saya pikir belum tentu harga, saya tidak bicara programnya ya, karena itu bukan wewenang saya ya. Tapi kalau saya bicara dari harganya, kita bisa memastikan harga beras ke depan ini, entar lagi pada bulan akhir Maret ini akan terjadi panen raya, puncaknya nanti di April, maka bisa dipastikan
harga itu akan turun. Itu udah rumus rumus Pasti. pasar lah, supply and demand lah ya. Nah, itu bisa dipastikan. Karena sekarang udah mulai masyarakat udah mulai teriak harga gabah sekarang udah mulai turun 7.200. Ntar lagi mungkin harga keseimbangan bagi kedua belah pihak antara 6.500. Petani masih untung, berikutnya harga beras masih bisa dalam skala HET. Jadi possible aja. Ya, saya memang posisi saya satu selaku ketua HKTI, ya kita juga happy kalau petani saya bisa menikmati hasil pertanian ya, karena nilai apa itu NPI petaninya menjadi meningkat gitu ya, nah, gitu. Berikutnya sebagai pemerintah juga, wah kalau konsumennya teriak juga hati-hati kan begitu, maka perlu mencari keseimbangan bagaimana petani happy, tapi masyarakat juga happy. Gitu. Tapi kadang-kadang nggak fair juga masyarakat. Kenapa? Contoh, bawang merah mahal dikit teriak gitu. Begitu bawang merah anjlok harganya, petani yang sakit perut, itu masyarakatnya, konsumennya ya santai-santai aja, nggak pernah mikirin bagaimana nasib petani. Itu. Namanya juga jadi masyarakat. Pak. Ya memang ya makanya harus adil dikit lah. Jadi kalau ada kenaikan harga cabai, harga bawang merah, jangan terlalu mengeluh banyak karena petani baru masanya untuk menikmati. Kadang-kadang harga cabai nggak masuk akal, sangat jatuh gitu. Nah sekarang cukup tinggi, nggak masuk akal juga gitu kadang-kadang. Tapi balik lagi Pak ke tadi, saya tahu Bapak sekarang bicara dari segi pemerintah nggak bisa bicara banyak soal ini. Tapi Pak, saya dengar-dengar katanya program makan gratis ini sampai udah masuk ke kabinet. Apakah benar Pak? Sebenarnya nggak seperti apa yang Beritakan. Diberitakan dan Benernya gimana dong, beredar di Pak? masyarakat. Soalnya kan presidennya juga belum ditetapin. Iya, satu pedomannya yang kita pegang adalah Presiden mengatakan kita pemerintahan saat ini harus berusaha semaksimal mungkin menyiapkan sebuah program untuk keberlanjutan pada 2025. Untuk itu APBN 2025 kita saat ini yang mikirin, pemerintahan saat ini yang mikirin, oke? Kita susun itu. Nah, pada awal Maret kemarin kita rapatkan paripurna. Karena pemerintahannya belum terpilih siapa yang akan menjadi presiden, apa yang akan datang, maka presiden itu membatasi. Nanti akan didetailkan lagi pada akhir Maret akan ada sidang kabinet paripurna lagi untuk membuat rumusan yang sudah mulai memasukkan program-program prioritas pemerintah yang akan datang. Apa? Nah, ini sudah mulai ada konsultasi. Tuh. Nah, kemarin itu sebenarnya baru satu slide saja disampaikan oleh salah satu Menko bahwa salah satu program presiden yang akan datang diantaranya ini. Makan gratis. Gitu. Tapi presiden satu kata pun nggak mengomentari itu. Oh iya? Tapi Pak Erlangga sampai udah bikin simulasinya loh Pak. Ya bisa aja, itu kan dari sisi yang kemarin terlibat secara aktif untuk kampanye salah satu calon presiden, bisa aja itu simulasi-simulasi. Jadi nggak bisa dipukul rata, itu adalah bentuk support pemerintah untuk presiden yang sepertinya udah dipastikan yang itu yang akan terpilih gitu Pak Prabowo. Kalau enggak, kalau dari sisi Pak Jokowi selaku presiden sama sekali tidak berpikir, hanya memikirkan bagaimana menjaga keberlangsungan. Yang kedua, memberikan kemudahan bagi pemerintah yang akan datang. Untuk itu mulai dimasukkan program-program prioritas yang menjadi pilihan calon presiden yang akan datang. Itu poinnya di situ sebenarnya. Tapi ya karena ada beberapa pendapat yang akhirnya itu menjadi bola liar. Ya. Pak, yang terakhir sebelum kita jalan-jalan ke tempat lain lagi Pak. Kalau udah mulai kepanasan nih. Lumayan ya Pak. saya begini nih dari tadi nih. Pak, terlepas dari semua Bapak sekarang ada di KSP, Bapak sebagai wakil pemerintah, jujur Pak, honest opinion, Bapak setuju nggak dengan program makan siang gratis ini? Siapapun programnya gitu, apapun yang digalang sama siapa, program siapapun itu Bapak setuju nggak sih? Konsep kayak gitu? Ya, nah ini memang program-program masif seperti itu ada kendala-kendala di tekniknya. Untuk itu yang paling penting adalah bagaimana mengimplementasikan. Kalau program itu pasti
membuat masyarakat happy, ya kan gitu. Anggarannya ratusan triliun, Pak. Ya, saya pikir mungkin tim kampanye dulu sudah mengkalkulasi lah bagaimana seandainya itu program itu dijalankan. Saya tidak bisa memberikan komentar lebih dalam ya, karena saya tidak bagian dari tim kampanye. Oke. Ya. Siap. Jadi Bapak nggak bisa menjawab nih setuju apa enggak, Pak? Oh, itu bukan not my business. Oke. Kalau gitu kita makan singkong aja deh, Pak. Iya, Oke. iya, iya. Kita masih akan ngobrol banyak sama Pak Muldoko setelah ini, tetap di Point of View. Bahwa pada saat itu kondisi lagi panas-panasnya sama Mas Ahaye. Sekarang Pak Muldoko lagi anget-angetnya banget gitu sama Mas Ahaye. Politik tuh sebegitu bisa flipnya ya Pak ya? Saya juga baru sadar bahwa dalam politik itu tidak ada konsistensi.